Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengunjung yang terhormat, selamat datang di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Saat ini Anda sedang berada di ruang tunggu pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Pesan ini disampaikan dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan Kepala Seksi Teknik Perbengkelan pada Diklat Kepemimpinan Tingkat 4 Pusdikmin Polri tahun 2015. Berikut adalah dasar hukum mengenai daftar susunan kelengkapan alat-alat tambahan yang wajib ada pada mobil bis dan penumpang umum yang berlaku di Kabupaten Bandung. Berikut ini disampaikan jenis alat tambahan yang wajib ada pada mobil bus dan penumpang umum. Yang pertama adalah sabuk keselamatan. Kedua, alat pemecah kaca. Ketiga, pintu darurat. Keempat, fasilitas kesehatan atau kotak P3K. Kelima, APAR atau alat pemadam api ringan. Keenam, dongkrak. Ketujuh, kunci roda. Kedelapan, segitiga pengaman. Dan yang terakhir adalah ban serep atau ban cadangan. Berikut disampaikan mengenai fungsi dan tata cara penggunaan alat-alat tambahan pada kendaraan. Yang pertama adalah sabuk keselamatan. Sabuk keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Mencegah dan mengurangi resiko kecelakaan. 2. Mencegah kepala pengemudi membentur kaca depan pada saat terjadi kecelakaan. 3. Mencegah pengemudi untuk terbentur ke setir atau roda kemudi. 4. Mengurangi resiko terlempar dan mencegah membentur dashboard mobil. Berikut beberapa tips yang perlu diingat saat menggunakan sabuk keselamatan. 1. Sabuk keselamatan harus terbuat dari bahan dan konstruksi yang benar. Bahan tidak mudah sobek. Mekanismenya, sabuk dapat ditarik secara perlahan, mengunci pada saat ditarik dengan tiba-tiba, dan tidak terlepas saat ditarik secara tiba-tiba. 2. Posisikan sabuk keselamatan tidak terpelintir pada saat mengaitkan. Hal ini mencegah cedera bila terjadi benturan. 3. Gunakan sabuk keselamatan yang pas dengan tubuh Anda. Posisi sandaran kursi tidak terlalu belakang, sabuk jangan melintang di leher, dan tali pinggul terletak pada lingkar pinggul, bukan pada lingkar perut. 4. Pastikan sabuk yang Anda pasang berbunyi klik. Hal ini untuk memastikan bahwa pengait sudah benar-benar terkunci dan tidak akan terlepas pada saat terjadi kecelakaan. Berikutnya adalah fasilitas kesehatan pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa disebut kotak P3K. Kotak P3K ini berfungsi mengobati luka ringan sehingga dapat langsung terobati dan
Memberi pertolongan pertama apabila ada gangguan kesehatan pada saat perjalanan. Berikutnya, alat pemecah kaca. Alat pemecah kaca memiliki fungsi untuk memecahkan kaca dalam kondisi darurat. Cara menggunakan alat pemecah kaca. Ambil gagang alat pemecah kaca pada bagian dinding ruang penumpang. Arahkan tepat pada kaca. Pecahkan kaca dengan ujung alat yang dibuat runcing hingga kaca terlihat remuk. Kemudian, dorong kaca dengan tangan dan silahkan keluar dengan hati-hati. Berikutnya, pintu darurat. Pintu darurat berfungsi sebagai akses keluar darurat dan terdekat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran pada kendaraan. Cara menggunakannya. Pecahkan kaca tipis penutup tuas pada sisi dalam pintu darurat. Tarik dan putar tuas pintu agar pintu terbuka. Keluarlah secara bergantian. Berikutnya, APAR atau alat pemadam api ringan. APAR berfungsi untuk memadamkan api dengan cepat pada saat terjadi kebakaran pada kendaraan. Cara menggunakannya. Tarik pin pengaman pada tabung APAR. Arahkan nozzle APAR ke sumber api. Lalu tekan tuasnya. Apabila api terus membesar, segeralah keluar dari kendaraan melalui kaca yang sudah dipecahkan atau melalui pintu darurat. Berikutnya, kunci roda. Kunci roda berfungsi sebagai alat untuk melepas dan mengganti mur pada roda jika roda utama terjadi masalah. Cara menggunakannya. Pasanglah spok yang sesuai dengan ukuran roda, kemudian peganglah kunci dan putarlah lengan untuk melepas mur pada roda. Berikutnya, ban cadangan atau roda cadangan. Ban cadangan atau roda cadangan berfungsi sebagai cadangan ban apabila ban utama meletus atau pecah. Cara menggunakannya. Pasangkan ban cadangan pada rumah roda yang sebelumnya pecah atau meletus dan harus diganti. Berikutnya, dongkrak. Dongkrak berfungsi menopang as roda pada kendaraan apabila terjadi ban pecah atau meletus dan membutuhkan penggantian ban. Cara menggunakannya. Posisikan dongkrak pada as roda. Kemudian, lakukan gerakan naik dan turun pada tuasnya. Terakhir adalah segitiga pengaman. Segitiga pengaman berfungsi untuk memberi peringatan pada kendaraan yang datang dari arah depan maupun belakang apabila kendaraan yang kita tumpangi sedang mengalami gangguan. Cara menggunakannya. Tekuk tuas segitiga pengaman sampai berbentuk segitiga. Simpan segitiga pertama di depan kendaraan dan segitiga kedua di belakang kendaraan. Jarak antara segitiga pengaman dengan kendaraan minimal 3 meter. Alat ini hanya digunakan pada saat kendaraan berhenti dalam keadaan darurat di jalan.